Perkenalkan, nama saya Alif Putra sebagai lawyer atau penasihat hukum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rashid sebagai jaksa penuntut umum. Perkenalkan, nama saya Damarata Kusuma, saya pernah menjadi lawyer atau penasihat hukum. Perkenalkan, saya Najwa Siti Hadina, saya sebagai jaksa penuntut umum. Perkenalkan, nama saya Alia Maisandra sebagai jaksa penuntut umum. Perkenalkan, Edita Safa Naila sebagai protokol. Perkenalkan, Joanna Miska Claudia sebagai MC. Perkenalkan, nama saya Alivia Zalfa Habibah sebagai MC. Saya Kristi Claudia sebagai lawyer. Saya Dida Zahra sebagai lawyer. Saya Ayesha Senia sebagai saksi ahli JPU. Saya Aprilia Bahrullah sebagai hakim anggota. Saya Sakina Sizan sebagai saksi istri Kiai Hasanuddin. Saya Adeliana sebagai hakim ketua. Saya Nazuda Vina sebagai hakim anggota. Saya Talentia Stefi sebagai saksi. Saya Adina Nadia Zahra sebagai naskah. Saya Opik Aziza, saya sebagai pembuat naskah. Saya Yudhis Berdianti sebagai saksi biasa JPU. Saya Nela Bintang Adinita sebagai jaksa penuntut umum. Saya Dava Widesani sebagai saksi JPU. Saya Muhammad Zaidi sebagai saksi. Saya ada Lima sebagai hakim anggota. Saya Andreas Ramadika Darmawan sebagai panitera. Saya Raditya Romana Maulana sebagai terdakwa. Saya Pauli Saputra sebagai terdakwa. Saya Dewi Irfan Maulana sebagai protokol keamanan. Saya Gumel Manik sebagai hakim anggota. Saya Ahmad Roman Ali sebagai hakim ketua. Saya Nur Jayanto, Brigade Panitia Bukti sebagai terdakwa. Saya Hafiz Sawari Harahap sebagai saksi. Saya Muhammad Ahmad Tameka sebagai saksi. Saya Muhammad Fakih Rahman sebagai protokol. Saya Bela Para Berdawan sebagai santri Kiai. Saya Iqbal Firmansyah sebagai lawyer dan penasihat hukum. Saya Nopari Sangkani sebagai saksi ahli dari penasihat hukum. Saya Yelnia Putrama sebagai JPU. Saya Haras Muazzara sebagai pengacara atau penasihat hukum. Saya Sandi Ansel sebagai jaksa penuntut umum. Saya Dimas Fitrian Noviandi sebagai panitera. Selamat menyaksikan. Sidang lanjutan dengan agenda pembuktian pada hari ini Selasa tanggal 6 Januari 2025 dengan nomor perkara 245 garing Supes Pit B garing 2025 dari PN Sampang akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan dulu. Sidang hari ini Selasa 6 Januari 2026, Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 245 garing Pit B garing 2025 garing PN Sampang dengan terdakwa Abdurrahman Fendistanu dan Muhammad Suhaidi. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada hadirin sidang, harap tertib dan tenang dalam mengikuti jalannya persidangan. Dan bagi yang mau alat komunikasi harap dinonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Hakim anggota, siap sidang hari ini? Panitera, siap sidang hari ini? Untuk jasa penuntut umum, siap sidang hari ini? Siap. Penasihat hukum, siap sidang hari ini? Siap, Kemudian. Baik, saya perintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan para terdakwa dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Silakan duduk. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi dan alat bukti. Apakah jaksa penuntut umum
umum sudah siap dengan bukti-bukti atau saksi-saksi yang telah diajukan? Pada jaksa penuntut umum dipersilakan untuk menyerahkan barang bukti sekaligus menjelaskan barang bukti. Saya mintakan jaksa penuntut umum. Maaf. Untuk para terdakwa, silakan mengambil tempat duduk di samping penasihat hukumnya. Baik, untuk jaksa penuntut umum, silakan memanggil para saksinya. Izin yang mulia, baik, yang mulia kami akan memanggilkan 3 saksi biasa terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kami akan memanggil saksi secara bertahap, dimulai dari 3 orang pertama, lalu dilanjutkan dengan 2 orang terakhir. Ya, silakan. Baik, sebelumnya bisakah saya melihat satu identitas para saksi? Baik, saksi pertama atas nama Asal, apakah benar? Benar. Saksi kedua atas nama Muwaidi, apakah benar? Benar yang mulia. Saksi tiga atas nama Selamat Junaidi, apakah benar? Benar yang mulia. Baik, silakan dulu. Baik, sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia untuk bersumpah? Bersedia yang mulia. Dipersilakan untuk berdiri, para saksi. Mohon untuk mengangkat tangan kanan dan ikuti kata-kata saya. Wallahi demi Allah, Wallahi demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan. Saudara saksi telah berjanji menurut agama saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Baik, sebelumnya apakah para saksi mengenal dengan para terdakwa? tidak yang mulia. Baik, untuk jaksa penuntut umum, silakan memeriksa para saksi. Ya, terima kasih mulia. Untuk saudara Rofi, ya. Apakah saudara pada saat ini dengan keadaan sehat jasmani dan rohani? Apakah saudara kenal dengan terdakwa dan apakah saudara memiliki hubungan keluarga saudara atau sebenarnya? Tidak ada hubungan saya dengan para terdakwa baik dari keluargaan maupun pekerjaan. Saya hanya bertemu mereka saat di TKP. Jelaskan kronologi perselisihan saudara sebelum terjadi pengurangan sanksi. Oke, ini dimulai dari saat rombongan calon Bupati Sampang ini datang ke Polres Darussalam. Saat itu saya sebagai kaki tangannya Kiai Mualim ini mengadakan pikir santri-santri. Jadi saya mengumpulkan nih santri-santri. Nah, pada saat itu
Kiai Hamdudin tidak terima dengan saya karena saya mengumpulkan santri-santri ini tidak meminta konfirmasi dulu kepada Kiai Hamdudin. Dari situ saya cekcok lah sama dia. Beliau memaki-maki saya, bahkan mengancam ingin menempel saya dan mengata-ngatai saya dengan bahasa-bahasa yang kurang enak didengar. Jadi karena saya emosi, saya tinjulah bagian kepala belakangnya Kiai Hamdudin. Tapi itu pelan dan menurut saya itu nggak apa-apa karena saya juga emosi di situ. Jelaskan secara rinci apa yang saudara saksikan terkait kekerasan terhadap Yusuf itu. Nah, ini berlanjut dari tadi. Sehabis saya meninju kepala belakang Kiai Hamdudin, saya dipisahkan oleh Kiai Mukhtar dan Yusuf Putra. Nah, saat saya sudah diamankan lah, dilarai, Jimmy ini jadi korban salah sasaran akibat provokasi dari massa yang tidak diketahui siapa. Terdakwa ini menyerang. Dua dari terdakwa menggunakan celurit, langsung membacok, menyayurin, pokoknya langsung menyerang lah, membabi buta gitu. Dan yang satu tidak menggunakan alat, tetapi lebih tepatnya menggunakan kaki dan tangan. Gitu. Bagaimana kondisi korban setelah serangan bersama-sama tersebut? Setelah korban diserang, korban itu langsung tidak berdaya, langsung jatuh terkapar, darah bercucuran di mana-mana, dan mengerang kesakitan. Tidak lama dari mengerang kesakitan, langsung tewas di tempat. Apa yang dilakukan para terdakwa setelah melakukan perbuatan tersebut? Karena saat kondisi itu ricuh, kalau tidak salah terdakwa itu mereka mengamankan diri, saling berlarian, gitu kalau. Pada jaksa penuntut umum ada yang ingin disampaikan lagi? Ada yang lihat? Silakan. Izin untuk menanyakan saksi. Saudara Muaizi, apakah saudara kenal dengan korban atau terdakwa? Saya hanya mengenal korban itu sini. Kalau tersangka saya hanya sekedar tahu wajahnya saja. Ada kejadian apa sebenarnya pada hari itu? Jadi pada saat itu rombongan saya dihadang oleh Kiai Hamdudin. Lalu saya bilang ke Kiai Hamdudin, kalau misalkan jangan di sini, di belakang saja, atau nanti saja. Lalu itu sudah ramai, kayak pada ngompor-ngomporin. Di situ saya langsung pergi ke belakang untuk mengamankan diri. Di situ sudah ramai. Kapan korban Jimmy dibayar? Saya kurang tahu karena itu saya sudah di belakang kerumunan. Kenapa mereka menghadang? Ya menurut yang saya tahu ya. Jadi Kiai Hamdudin itu menghadang karena dia merasa sesepunya di situ. Jadi mungkin karena dari kita kurang koordinasi, jadinya Kiai Hamdudin marah atau semangat tersebut. Selanjutnya, apa yang saudara lakukan saat melihat penghadangan tersebut? Pertama, saya bilang kepada Kiai Hamdudin bahwasannya kalau mau carok dari sini kan. Soalnya biar para rombongan saya yang saya kawal itu biar lewat. Apa reaksi massa pada saat itu setelah saudara bilang seperti itu? Reaksi massa pada saat itu dari kawalannya Kiai Hamdudin itu kayak ngompor-ngompor gitu. Ada yang ingin disampaikan lagi? Ada yang mulia? Baik, selanjutnya Bapak Selamat. Saudara saksi, apa tujuan saudara datang ke pondok pesantren Abu Salam pada tanggal 17 November 2024? Tujuan saya untuk mendatangi pesantren itu hanya untuk bisa bertemu saja, gimana sederhananya. Apakah saudara memerintahkan atau mengetahui adanya pengumpulan massa atau jemaah zikir untuk menyambut kedatangan saudara? Tidak, saya tidak.
saya tidak pernah memerintahkan untuk adanya pengukuran massa dan saya baru mengetahui ada yang menganjurkan saat saya tiba di lokasi. Apa tindakan saudara ketika mengetahui situasi di lokasi mulai tidak kondusif? Saya memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu karena untuk menghindari adanya keributan dan konflik. Apakah saudara melihat atau terlihat langsung dalam peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya Jimmy Sugito Putra? Tidak, saya tidak terlibat dan tidak melihat langsung dalam kejadian. Untuk penasihat hukum, silakan untuk memeriksa para saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saksi pertama, saksi Muadiyah. Status saudara saat melihat kejadian tersebut ini sebagai apa? Saksi kunci dalam peristiwa ini. Maksud anda saudara ini saksi kunci itu apa? Saksi kunci karena saya melihat kejadian ini dari awal sampai akhir. Berarti saudara ini saksi 3M ya, atau saksi yang melihat, mendengar, dan menyaksikan secara langsung. Betul. Selanjutnya, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi dan di mana posisi anda sendiri? Itu kejadiannya di Polres Bangusara hari Minggu 17 November 2024 jam 3 sore. Posisi saya saat kejadian terdakwa menyerang Jimmy Sugito Putra itu, saya ada di belakang. Kebetulan karena saya sudah diamankan dari kericuhan awal. Itu. Diamankan oleh siapa? Diamankan oleh Kiai Mukhtar dan satu lagi ya Jimmy itu. Karena Jimmy terjadi cekcok dan hingga tewas itu setelah menyelamatkan saya, katanya begitu. Atau melerai. Lalu berarti di saat peristiwa itu terjadi ada yang melerainya atau tidak? Yang melerai saya saat konflik dengan Kiai. Yang melerai kejadian tersebut Pada Jimmy dan terdakwa tidak ada. tidak ada ya. Tidak ada. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir dari saya. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak. Tidak. Cukup yang mulia. Selanjutnya pertanyaan ke saksi 2 ya. Saudara Asrofi Madi. Status saudara saat melihat kejadian tersebut itu sebagai apa? Pertama-tama saya sebagai penyambut para rombongan, lalu saya mengantarkan rombongan itu sebagai saya. Dan saya juga kurang melihat kejadian tersebut karena saya berada di dalam rombongan. Pada tanggal berapa dan di hari apa kejadian tersebut? Kira-kira pada tanggal 17 November 2025 pada jam 3 Di sore hari berarti? ya. Di saat kejadian tersebut posisi saudara berada di mana? Pertama-tama pada kejadian tersebut sebelum adanya cekcok kita sudah dihadang dulu sama Kiai Hamdi. Dihadang, lalu saya bilang kalau misalnya iya kan gitu. Di situ saya kira ke belakang untuk mengambil diri saya sendiri. Di situ rame. Kira saya sempat ada mendengar satu kata-kata untuk kepada ini saksi Asrofi. Bahwasannya saya dengar ada perkataan seperti anak 3 tahun diuntung. Siapa yang menyebutkan itu? Kiai Hamdi. Di saat peristiwa itu terjadi, saudara sendiri berusaha melerai atau hanya melihat saja? Pertama-tama saya berusaha melerai ya, tapi saya ketika udah rame saya tidak tahu harusnya apa yang saya lakuin. Berarti di saat peristiwa itu terjadi sudah tidak terkendali ya? Sudah tidak terkendali karena sudah rame sekali.
apakah perbuatan terdakwa ini dilakukan dengan sengaja atau tidak? Kalau menurut saya sendiri, perbuatan terdakwa itu karena perbuatan sendiri menurut saya Sengaja atau tidak? disengaja. Sengaja. Iya. Baik, cukup yang mulia dari saya, penasihat hukum. Ada yang ingin disampaikan lagi untuk para saksi? Cukup yang mulia, terima kasih. Baik. Baik, keterangan saksi saya rasa cukup. Silakan para saksi untuk meninggalkan ruang sidang. Pada jaksa penuntut untuk mengambil saksinya selanjutnya. Baik, untuk para saksi silakan maju ke depan untuk memberikan kartu identitas. Saksi pertama atas nama Dava Widiasari. Apakah benar? Benar. Saksi kedua atas nama Aida Sarbila. Apakah benar? Silakan duduk kembali. Sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Dipersilakan untuk berdiri. Silakan mengangkat tangan kanan dan ikuti perkataan saya. Wallahi demi Allah. Wallahi demi Allah. Saya bersumpah bahwa Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang dianut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Kepada para saksi, apakah mengenal para terdakwa? Tidak. Pada jaksa penuntut, silakan untuk memeriksa saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Sudah memeriksa. Apakah saudari saat ini dalam keadaan sadar? Apakah saudara bersedia memberikan keterangan sesuai dengan kejadian yang saudari saksikan? Apakah saudari mengenal para tersangka Abdul Rahman, Henny Serano, dan M. Suwadi atau korban Jimmy Subrito Putra? Untuk tersangka saya tidak kenalnya dan saya mengenal. Dapatkah saudari jelaskan apa yang terjadi pada hari Minggu 17 November 2024 di Ponpes Darussalam Sampang? Pada tanggal 17 November tahun 2024 sekitar pukul 14.25 saya sebagai ketua keputusan perempuan dan itu saya sudah menyapu halaman sampai di dari mana. Apakah saudari melihat kejadian langsung terkait penganiayaan pada korban? Pada itu saya sudah melihat sejak awal kedatangan Kiai Muhadir hingga melakukan percetakan al-nur sampai dikejar dan memukul korban. Pada kejadian tersebut, apakah saudari mengetahui bahwa bagaimana keadaan saudara Asrofi pada saat itu? Saudara Asrofi saat itu
berupa kegiatan, tapi saya saat itu sedang menjalani jarak 10 meter dari kesehatan, jadi saya tidak mengerjakan. Dapatkah saudari jelaskan kondisi korban pada saat penganiayaan itu terjadi? Kondisi korban saat itu masih ada perlawanan saat pemukulan, tapi makin lama makin lemas keadaannya karena kekurangan darah. Ada yang ingin disampaikan lagi? Ada yang Silakan. Kepada saudari Adia Sakti Barbianti, apakah saudari pada saat ini dalam keadaan sehat tes mandi dan mandi? sedang berehat, terus mari dan mari terus sedih memberikan keterangan. Apakah saudara bersedia memberikan keterangan sesuai dengan kejadian yang saudara sampaikan tadi? Bersedia memberikan keterangan. Apakah saudari mengenal para tersangka Abdul Rahman, Febri Isranum, dan M. Suwardi atau korban Jimmy Sugito Putra? Saya mengenal korban, tetapi tidak lengkap. Bentuk tiga tersangka saya sama sekali tidak mengenali. Dapatkah saudari jelaskan apa yang terjadi pada hari Minggu 17 November 2024 di Pondok Pesantren Darul Salam bersama? Pada saat itu saya sudah melakukan kegiatan zikir di dalam podcast. Lalu saya Hamdi datang. Bagaimana kronologi saudari melakukan rekaman video terhadap kejadian tersebut? Pada saat itu saya sedang melakukan kegiatan zikir. Saya Hamdi datang memulai asmafi dan kemudian terus mengantarkan mereka berdua. Lalu Jimmy yang membantu asmafi dan kemudian Nasa. Dan saat itu saya berusaha itu menggunakan telepon saya dan merekam langsung kejadian tersebut. Apa saja yang saudari lihat dan terekam dalam video tersebut mengenai peran para tersangka? Di video tersebut tersangka R yang melakukan yang pertama kali kepada korban dan tersangka FS yang melukai kelas korban sebanyak 2 kali menggunakan senjata miliknya dan FS yang turut membantu penganiayaan tersebut. Apakah video yang beredar yang telah di media sosial tersebut adalah rekaman asli milik saudari? Saya video yang tersebut adalah milik saya dan kemudian viral di media sosial. Dapatkah saudari jelaskan tentang kondisi korban saat penganiayaan itu terjadi? Korban digerak massa menggunakan senjata celurit hingga melukai tubuh seperti di kepala, pipi, paha, lengan, punggung, pantat, dan juga dari lempang atau terus. Demikian mulai. Ada yang ingin disampaikan lagi? Baik. Pada penasihat hukum, silakan untuk memeriksa para saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari Bapak. Jadi status saudari ini saat kejadian tersebut itu sebagai apa? Di pondok pesantren. Saya sebagai guru sampai perempuan di pondok pesantren Daimai di Jakarta. Selanjutnya, apakah saudari melihat ada cekcok di sana dan ada yang berusaha melerai kejadian tersebut? Cekcok ada dan lalu kedatangan Kiai Muhadir, lalu untuk melerai Tanggal pastinya itu tanggal berapa dan pukul berapa? 17 November 2024 sekitar pukul 14 jam. Jadi menurut saudari ini bagaimana hubungan pribadi antara Kiai Hamidin dengan Kiai Mualif? Apakah sebelumnya sudah pernah masalah atau kayak emang udah anak-anak tuh udah tahu kalau mereka tuh problematik atau bermasalah? Yang saya tahu itu hanya sebatas menantu dan mertua keponakan Kiai Muhadir. Tapi untuk masalah internal keluarga mereka saya tidak tahu dan tidak mau tahu kalau ada omongan. Jadi saat kejadian tersebut bagaimana kondisi di sana? Apakah langsung ramai ricu atau ada yang memprovokasi atau seperti apa? Untuk ramai sih saat Kiai Muhadir yang udah ada itu ada apa yang diomongin itu saya belum tahu. Apakah saudari sehat ketika kejadian itu? Alhamdulillah saya sedang sehat sehingga bisa melakukan aktivitas. Jadi menurut kesaksian saudari, apakah ketika korban terkena serangan menggunakan celurit ya, apakah celurit tersebut langsung terkapar di tanah atau sempat ada perlawanan
Menurut kesaksian saudari, apakah ada yang memprovokasi kejadian tersebut? Jika ada, bisa disebutkan namanya? Ada, itu yang mewakili dari awal provokasi karena Jadi mulai untuk saudari, pertanyaan pertama saya yaitu status saudari saat melihat kejadian tersebut itu sebagai apa? saya bisa disebut sebagai rumah santri yang kemarin dicek di dalam proses dan bisa semata yang melihat dan mengalami langsung kejadian tersebut. Selanjutnya, apakah saudari melihat ada cekcok di sana dan ada yang berusaha melerainya? Ada, yaitu saya kemudian cepat bilang sapi dan dilerai oleh diri. Tanggal berapa kejadian itu terjadi dan pada pukul berapa? Pada hari Minggu 17 September 2024 pukul 15.00. Menurut saudari, bagaimana hubungan pribadi antara Kiai Hamudin dengan Kiai Mu'alif? Kiai Mu'alif dan Kiai Hamudin masih memiliki hubungan keluarga dikarenakan Kiai Mu'alif menantu keponakan Kiai Hamudin, tapi untuk masalah pribadi mereka tidak. Apakah sebelumnya ada masalah antara Kiai Hamudin dan Kiai Mu'alif? Saya tidak ada masalah pribadi. Pada saat kejadian, bagaimana kondisi di sana? Apakah langsung ramai dan ricuh? Kondisi di sana langsung ramai dikarenakan jemaah zikir yang lain penasaran dengan proses cekcok di luar kamar. Pada saat ada peristiwa tersebut, bagaimana kondisi kesehatan saudari? Saya tadi fokus balik, tapi saat melihat korban yang memiliki banyak luka bacok, saya cukup khawatir dengan kondisi korban. Menurut kesaksian saudari, dari mana barang yang diduga sebagai alat bukti itu didapatkan? Saya tidak tahu tiba-tiba dari mana, tetapi saya melihat sangka langsung menyukai korban menggunakan bahan dari tersebut. Menurut kesaksian saudari, apakah ketika korban terkena serangan menggunakan celurit langsung terkapar di tanah atau masih ada perlawanan dari korban? Korban saat dengan celurit tidak bisa kabur dikarenakan tidak sangka langsung menghapus korban yang sangat jelas kepada korban karena tidak membantu atas. Pertanyaan terakhir, menurut kesaksian saudari, apakah ada yang memprovokasi kejadian tersebut? Jika ada, itu siapa? Ada yaitu Kiai Hamudin yang tidak terima oleh kemudian saya dihormati kepada solusi dikarenakan sesuatu yang datang. Lalu Kiai Hamudin tidak terima dan pertanyaan tetapi baru masuk pada saat Cukup yang boleh. Terima kasih. Pada tim penasihat hukum, apakah ada yang disampaikan lagi? Saya rasa cukup yang mulia. Oke, terima kasih. Keterangan saksi saya rasa cukup. Silakan para saksi untuk meninggalkan ruang sidang. Baik, saksi berikutnya yaitu saksi biasa dari penasihat hukum. Apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia, dan saya izin untuk para saksi dinamakan secara bertahap. Silakan dipanggil. Pada saudara saksi, silakan maju ke depan untuk menunjukkan identitas. Saksi bernama Abel Navarro Kurniawan. Memberikan keterangan di persidangan ini, untuk undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji? Bersedia. Boleh berdiri. Silakan untuk mengangkat tangan kanan dan mengikuti kata-kata saya. Wallahi
Wallahi demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Pada saudara saksi, apakah saudara mengenal para terdakwa? Hanya satu pondok saja, tidak terlalu dekat dengan terdakwa. Pada silakan pertanyaan. Saudara Abel, jadi hubungan saudara ini adalah murid atau sekaligus santri dari Hamdudin? Saya ini santri dari Kiai Hamdudin yang telah menjadi anak murid Kiai juga. Berarti Anda dekat ya? Sangat dekat. Baik. Selanjutnya, boleh saudara jelaskan bagaimana kronologi singkat yang terjadi pada Anda dari Kiai Hamdudin saat itu? Pada saat itu saya bersama guru saya mendatangi pondok dengan niat untuk memberikan teguran terhadap saudara Kiai Mualif dengan baik. Tapi di situ Kiai Mualif ini tidak terima atas pendapat dari guru saya. Dan di situ ada beberapa anak santri dari Kiai Hamdudin dan Kiai Mualif. Di beberapa santri Kiai Mualif ini ada beberapa provokator yang menyebabkan kericuhan tersebut. Selanjutnya, apakah saudara hadir secara langsung dan melihat sendiri sebagian peristiwa tersebut? Saya hadir dan melihat betapa ricuhnya tempat itu. Apakah saudara mendengar sendiri Kiai Hamdudin memberi perintah kepada massa untuk menyerang dan melakukan kekerasan? Tidak, Pak. Tidak. Kiai Hamdudin ini tidak memberikan perintah kepada santri-santrinya untuk melakukan kekerasan, tetapi sebagai santri, sebagaimana kita menghargai guru hanya untuk membela guru kita saja. Jadi Kiai Hamdudin ini tidak memberi perintah sama sekali kepada santri-santri. Yang terakhir, jadi menurut saudara Pak Kiai ini orang yang bagaimana? Pak Kiai ini orangnya itu baik, terus dia ini pengertian terhadap murid-muridnya juga, memberikan saran yang baik juga kepada santri-santrinya. Ya. Pada tim ada yang disampaikan saksi. Pada jaksa penuntut umum, silakan untuk memeriksa saksi. Apakah saudara memiliki hubungan emosional dan rasa hormat yang tinggi kepada Kiai? Sangat tinggi karena beliau yang mendidik saya dari saya yang tidak bisa sampai saya bisa. Bagian tubuh Kiai Hamdudin mana yang saudara lihat? Yang saya lihat bagian kepala belakang. Kepala. Saudara tidak dapat menunjukkan bukti adanya pembunuhan, kan? Benar, saya tidak dapat menunjukkan bukti, tetapi di situ ada, saya tidak tahu orangnya siapa. Di situ ada yang memvideokan saat pemukulan tersebut. Dengan kondisi ramai, jarak tertentu dan tanpa bukti, apakah saudara dapat memastikan secara objektif bahwa pemukulan itu benar terjadi? Pemukulan itu benar-benar terjadi karena saya melihat dan saya mendengar langsung kayak saya dipukuli oleh pemukulan tersebut. Apakah ada yang sampaikan? Baik, terima kasih. Keterangan saksi secara cukup. Silakan saksi untuk meninggalkan ruang ini.
Pada proses hukum silakan untuk mengambil saksi dulu. Baik, terima kasih yang mulia. Silakan. Untuk para saksi silakan maju ke depan untuk memberikan kartu identitasnya. Baik, saksi pertama atas nama Kiai Mu'alif, apakah benar? Saksi kedua atas nama Sakinah, apakah benar? Sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, untuk undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji? Bersalah untuk berdiri untuk mengambil sumpah. Boleh mengangkat tangan kanan dan ikuti kata-kata saya. Wallahi demi Allah, Wallahi demi Allah, saya bersumpah bahwa saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain yang daripada yang sebenarnya. Terima kasih, selamat kembali. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Untuk para saksi sebelumnya, apakah para saksi mengenal para terdakwa? Saya mengenal hanya sebatas santri saja, yang mulia, sebatas santri saja. Santri. Oke, penasihat hukum silakan untuk memeriksa saksi. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Selamat siang Pak Kiai. Ya, Pak Kiai, Allah menjelaskan kronologi yang Anda alami secara singkat dalam kejadian. baik, penasihat hukum, terima kasih. Awal dari kericuhan yang terjadi pada saya saat saya ingin memiliki niat untuk menasehati, datang ke pondok untuk menasehati Kiai Mu'alif. Dari niat saya saja sudah baik, ingin menogor, ingin menasehati Kiai Mu'alif. Tidak ada hal-hal lainnya apalagi yang bersifat kriminal, proposal. Setelah sesampainya saya di tempat, saya menasihati. Awalnya saya lembut. Saya juga tahu sebagai seorang kiai, sebagai seorang pembuka agama, bagaimana cara menyampaikan nasihat kepada seseorang. Saya nasihatin. Dikarenakan kenapa saya menasihati Kiai Mu'alif ini? Karena dia telah melewati saya sebagai sesepuh pondok yang seharusnya menghormati saya. Ketika ada sesuatu yang penting harus melewati saya. Tapi Kiai Mu'alif ini sepertinya angkuh, sombong. Mungkin karena dia sudah merasa bahwa dirinya itu seperti saya, sudah merasa bahwa dirinya kiai, dia tidak perlu lagi dengan diri saya. Padahal dari dulu dia juga adalah murid saya sebenarnya, Pak Pasar. Akhirnya ketika saya nasihati, dia tidak menerima dan tidak penerimaannya dia itu ngomong ya Pak Kuasa. Kalau orang menolak, ya
masih ada taraf wajarnya. Kalau dia sambil teriak, kayak saya bukan siapa-siapanya dia, padahal kan saya di situ sesepuh. Dengan keangkuhannya dia teriak-teriak dan diikuti para santri-santri dia, itu kan tidak pantas. Maka dari situ saya emosi. Gak mungkin saya diteriaki oleh murid saya sendiri, oleh santri saya sendiri, oleh bawahan saya sendiri. Saya tidak marah. Dan marahnya saya itu wajar, karena saya sebagai seorang guru di situ. Jika ada kebantuan saya diam, saya bodoh. Makanya saya nasihatin. Setelah dia tidak terima, banyak provokator-provokator di balik Kiai Mu'alif itu. Banyak, saya nggak bisa sebutin namanya satu-satu. Lalu memuncak emosi saya tegur habis-habisan Kiai Mu'alif. Akhirnya ada salah satu santri mereka itu tidak menerima pokoknya, dan akhirnya memukul kepala saya bagian atas. Menurut kesaksian dari santri saya, itu Asrofi yang memukul. Itu kan hal yang tidak pantas. Saya sesepuh pondok dipukul. Untuk mengatakan hal-hal yang pantas aja itu tidak pantas. Harus sopan dengan saya. Ini saya dipukul. Bagaimana saya menerima hal itu? Namun di situ Pak Kuasa Hukum, saya tidak sedikit pun memerintahkan santri-santri saya untuk mengajar balik mereka. Tapi emang santri-santri saya inisiatif. Itu respon mereka marah ketika gurunya dilukai. Itu hal yang wajar. Mereka pada melakukan pembelaan Pak Kuasa Hukum. Disitulah terjadinya kericuhan. Kurang lebih seperti itu Pak Kuasa kronologinya. Lalu apakah pada saat masa memulai emosi Anda sendiri sempat berupaya menenangkan atau memanggil mereka? Berupaya, sangat-sangat saya berupaya. Namun karena masanya banyak, suara saya pun, arahan saya pun tidak bisa didengar. Dari pihak mu'alif juga ricu, dari pihak para santri saya yang tidak menerima saat gurunya dipukul pun tidak terkontrol. Maka dari itu saya bisa apa? Karena dari mereka duluan, Pak Kuasa, tidak akan ada api, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Mereka yang memulai. Itu Pak Kuasa. Pak Kiai, selama Anda hidup, apakah pernah mengajarkan kekerasan terhadap santri Anda untuk menyelesaikan masalah? Tidak sama sekali Pak Kuasa. Apalagi saya pemuka agama, apalagi Islam, itu mengajarkan untuk berlemah lembut kepada siapapun, bahkan kepada orang di luar agama kita sendiri. Saya tidak pernah mengajarkan menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Namun bukan artinya ketika kita sebagai seorang muslim dilukai kita diam. Seperti itu Kuasa Hukum. Baik Pak Kiai, pertanyaan terakhir dari saya. Pak Kiai sendiri ini pernah ada atau tidak masalah internal terhadap Kiai Mu'alif? Sebenarnya kalau masalah internal itu tidak terlalu Pak Kuasa, tidak terlalu spesifik gitu. Maksudnya nggak terlalu jelas. Namun memang yang saya lihat sebagai pandangan saya sebagai guru sesepuh di pondok, perilaku si mu'alif ini itu sudah angkuh, sombong, etikanya, akhlaknya, adabnya sudah menurun ketika dia sudah dikiaikan oleh masyarakat, terutama santri-santri di pondok ini.
gitu. Jadi untuk masalah internal sih ini tidak ada. Cuma memang pandangan saya sebagai guru itu melihat dia sudah angkuh. Maka dari itu tugas seorang guru menegur, tugas seorang guru menasehati bagaimana muridnya yang diajarkannya biar bersih hatinya. Begitu Pak Hukum. Berarti Anda dikenal atas perilaku yang mualif ini Anda sebagai student sekaligus sebagai guru. Oh, sangat tidak terima sekali. Jadi yang mulai saya ingin menanyakan kepada saksi yang Silakan. ini Bu, apakah benar ibu adalah istri sah dari Kiai Hamuddin? Saya istri sah dari Kiai Hamuddin. Bagaimana ibu tahu adanya pemukulan terhadap Pak Kiai? Saya langsung dari suami saya, jadi saya nggak ada terlibat juga. Tapi suami saya sendiri yang Sebagai istri sah, menurut ibu Pak Kiai orangnya itu seperti apa dan bagaimana? selama saya nikah, suami saya orangnya sangat bukan orang yang terbawa emosi, terus juga sangat baik, juga bukan orang yang kasar ya, bukan gak pernah membuat kekerasan fisik juga. Selama ibu hidup bersama Pak Kiai, apakah pernah mendengar atau mengetahui bahwa pernah ada masalah internal antara Kiai Hamuddin dan Kiai Mualif? Setahu saya, sesuai yang suami saya tadi bilang, untuk masalah internal sih sebenarnya tidak ada. Cuman emang setelah Kiai Mualif ini dikaitkan, memang adatnya menurut pada suami saya yang posisinya sebagai saksi. Terima kasih. Mulainya. Baik, pada tim penasihat hukum apakah ada yang disampaikan lagi? Ya, Baik, selanjutnya jaksa penuntut umum silakan untuk memeriksa para saksi. Jadi mulia saudara sendiri jadi bertanya, apakah ada aturan khusus yang mewajibkan saudara Mualif untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Anda untuk menyambut calon bupati? Baik, terima kasih Pak Jaksa. Sebenarnya untuk aturan khusus itu tidak ada. Namun di dalam lingkup pesantren itu yang diutamakan adalah adab pokok ilmu, adab lebih tinggi dari ilmu. Jadi di pesantren itu menerapkan bahwa apapun, bagaimanapun itu harus melewati izin dari sesepuh pondok, dan saya sendirilah sesepuh pondoknya. Dan Kiai Mualif ini sekiranya dia lupa atas ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh guru-gurunya termasuk saya, yang akhirnya membuat adab di dalam dirinya itu hilang. Jaksa. Jadi memang tidak ada aturan khusus, tapi memang budaya di pesantren itu seperti itu. Adabnya jika tidak dilakukan itu menjadi persoalan. Kenapa? Ada apa? Bagaimana? Seperti itu. Baik, Anda merasa sakit hati terhadap Kiai Mualif, kemudian Anda datang kepada Asrofi selaku koordinator. Lantas apa tujuan Anda mendatangi saudara Asrofi? Baik, sebenarnya Pak Jaksa, saya tidak sakit hati. Saya tidak mungkin sakit hati kepada murid saya. Saya ini udah puluhan tahun membimbing seorang murid menjadi seorang kiai. Saya tidak mungkin sakit hati. Di situ respon saya, di situ kenapa saya marah itu karena saya gurunya dari Kiai Mualif juga dan santri-santri lain. Itu adalah hal yang wajar dilakukan oleh guru. Saya menegur,
saya menegurnya, tapi mereka telah melakukan hal yang fatal sampai memukul. Itu hal yang fatal. Yang perlu Pak Jaksa ketahui bahwa adab dan pesantren itu sangat ditekankan. Bagaimana mungkin adab yang ditekankan di pesantren, mereka yang berlabelkan kiai malah tidak memiliki adab? Sebenarnya saya tidak sakit hati. Dan kenapa saya mendatangi Asrofi? Ya karena juga saya ingin menasihati mereka semua. Karena saya gurunya, makanya saya menasihati mereka. Itu Pak Jaksa, saya menasihati mereka, tidak ada niat sedikit pun untuk melakukan ayo murid-murid kita hajar mereka. Saya kalau misalnya bisa memerintahkan itu, ngapain mereka ada sisanya? Mereka musnah semua. Kalau saya bilang AA, kalau saya bilang BB, karena saya suku pondok di situ, tapi saya tidak melakukan itu. Yang terjadi itu adalah respon kemarahan inisiatif dari murid-murid saya. Bagaimana tidak marah seorang guru dipukul kepalanya. Seperti itu kurang lebih Pak Jaksa. Baik, pertanyaan terakhir. Tadi saudara Kiai menyatakan sedikit marah dan kecewa karena kan merasa didahului sebagai sepuh di sana. Apakah wajar jika seorang sesepuh tidak menahan atau mengarahkan murid-murid Anda untuk tidak melakukan pengeroyokan? Bagaimana yang tadi saya katakan, berkuasa hukum, saya sudah menahan, saya merelai. Bagaimana itu kericuhan tidak terlalu besar. Cuman memang masanya saya ini tua Pak Jaksa, saya nggak bisa mengontrol satu-satu, sedangkan itu kericuhan masanya banyak. Saya sudah menahan, saya bukan nggak menahan, saya sudah menahan biar gimana caranya diselesaikan dengan baik-baik. Cuman mereka inisiatif dan memang dari pihak mualifnya ini banyak provokator. Saya nggak tahu kenapa santri bisa berperilaku seperti itu. Nggak tahu saya. Itu orang. Baik, kemudian itu. Baik, pada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudara saksi. Tadi suami Anda menjelaskan bahwasanya dia dipukul oleh Asrofi. Misalkan Anda jelaskan seberapa parah menurut Kiai Hamidin jika benar ia dipukul oleh saudara Asrofi dan di mana letak lukanya? Benar, suami saya terkena pukul oleh saudara Asrofi dan informasinya itu ada di bagian kepala bagian atas dan itu lukanya sangat memar, membengkak, lumayan parah hingga mengganggu aktivitas dari saya beberapa waktu terakhir. Jika benar, apakah sudah pernah dirawat lukanya dan dibawa ke dokter? Jika iya, bisa Anda tunjukkan hasil medisnya. Selama proses pemulihan, suami saya tidak dibawa ke dokter, tapi saya sendiri yang merawatnya hampir seminggu. Proses pemulihannya dari yang saya mengkompres luka bagian mukanya, terus saya memastikan suami saya beristirahat dengan cukup. Apa yang Anda lakukan saat mengetahui bahwa ada luka di tubuh suami Anda? Pastinya sebagai seorang istri saya sangat khawatir. Dan juga pastinya saya kaget banget pas mendengar kabarnya. Hal pertama yang saya lakukan ya menenangkan suami saya dan merawatnya hingga pulih. Apakah Anda tahu bahwa memberikan kesaksian palsu adalah suatu tindak pidana? Saya tahu bahwa memberi keterangan palsu dapat ditindak pidana, oleh karena itu keterangan yang saya berikan adalah yang sebenarnya yang saya saksikan, yang saya lihat dan saya rasakan. Apakah ada yang ingin disampaikan? Satu pertanyaan dari saya untuk Pak Kiai Hamidin. Tadi sudah disampaikan oleh istri Pak Kiai, Ibu Sakinah, bahwa Pak Kiai ini pribadinya cukup
selaku penyambar. Lantas, mengapa pada saat kejadian tersebut Pak Kiai sangat emosi? Bisa dijelaskan Pak Kiai? Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saya ingin menjelaskan kenapa pada saat itu emosi saya sangat meningkat. Sejujur, pada malam hari itu saya ingin melakukan selayaknya bagaimana hubungan suami istri dengan istri saya. Namun qadarullah, Allah menghendaki lain. Saat saya mengajak istri saya melakukan suatu selayaknya hubungan suami istri, istri saya sedang berhalangan atau menstruasi. Maka dari itu ya sudah, karena di dalam agama Islam sangat dilarang, yaitu saya menahannya. Lalu ditambah paginya saya dibuat kesal dengan kabar adanya tamu penting tidak melewati saya. Akhirnya emosional saya makin memuncak di situ, Pak Yang Mulia. Kurang lebih seperti itu Yang Mulia. Karena hal tersebut Pak Kiai jadi sangat emosi. Betul, sangat emosi banget Yang Mulia. Baik, terima kasih Pak Kiai. Keterangan saksi saya rasa cukup. Silakan para saksi untuk meninggalkan ruang sidang. Baik, kepada para terdakwa dipersilakan kembali ke tempat duduk. Pada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, semua keterangan saksi hari ini kami rasa cukup. Sidang akan dilanjutkan pada minggu depan. Panitera, untuk sidang selanjutnya di tanggal berapa? 13 Januari. Baiklah, persidangan akan kami tunda pada hari tanggal 13 Januari 2026 dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari jaksa penuntut umum dan penasihat hukum. Demikian sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin berdiri. Sidang lanjutan dengan agenda pembuktian pada tanggal 13 Januari 2026 dengan nomor prakara 245 garing pidana biasa garing 2025 garing PN Sampang akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026, Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 245 garing pidana biasa garing 2025 garing Pengadilan Negeri Sampang atas nama terdakwa Abdurrahman bin Cecep Rahman, Fendi Terangun bin Ahmad, dan Muhammad Suhidin bin Rahmat. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada panitera apakah sudah siap? Siap Yang Mulia. Pada jaksa penuntut umum apakah sudah siap? Siap Yang Mulia. Kepada penasihat hukum apakah sudah siap? Siap Yang Mulia. Kepada pengunjung sidang harap tertib dan tenang dalam mengikuti jalannya persidangan ini, dan bagi yang membawa alat komunikasi harap dinonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Untuk jaksa penuntut umum, saya perintahkan untuk menghadirkan terdakwa.
Silakan duduk. Apakah terdakwa siap pada saat hari ini? Apakah terdakwa siap mengikuti persidangan hari ini? Baik, agenda persidangan hari ini ada pemeriksaan saksi ahli dari jaksa penuntut umum dan pemeriksaan ahli dari penasihat hukum serta keterangan terdakwa. Untuk para terdakwa silakan duduk di sebelah penasihat hukum. Untuk jaksa penuntut umum, apakah sudah dihadirkan saksi ahli tersebut? Yang mulia, kami sudah menghadirkan saksi ahli kami. Mungkin kami meminta izin pada panitia untuk memanggilkan dalam ruangan persidangan yang mulia. Kepada saksi ahli jaksa penuntut umum, harap memasuki ruang sidang. Baik, sebelumnya, apakah saudari saksi ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Baik, sebelumnya bisakah saya lihat kartu identitas Anda? Silakan, Mas. Baik, saya akan menyebutkan identitas Anda. Nama Ayesa, Jalan Raja Wali nomor 10, Kelurahan Karangdalam, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Apakah benar? Pekerjaan dokter agama Islam. Apakah benar? Baik. Silakan. Silakan berdiri. Baik, sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersiap untuk disumpah? Untuk panitera, angkat tangan kanan Anda dan ikuti perkataan saya. Wallahi demi Allah saya bersumpah. Wallahi demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi ahli bahwa saya sebagai saksi ahli dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Baik, Dokter Ayesa, silakan jelaskan visum yang Anda tahu. Baik, yang mulia, berdasarkan hasil visum et repertum, hasil pemeriksaannya untuk pemeriksaan luar itu pada jenazah Jini Sugito Putra ada luka pada bagian kepala atas, terdapat luka robek terbuka sepanjang kurang lebih 12 cm. Seperti luka tidak beraturan, dasar luka tampak jaringan otak disertai pendarahan hebat, dan pada pipi kanan ditemukan luka bacok sepanjang kurang lebih 21 cm menembus jaringan lunak hingga tulang wajah, dan pada paha kanan terdapat luka bacok sepanjang kurang lebih 15 cm mengenai otot dan jaringan dalam. Pada paha luar kiri ditemukan luka terbuka sepanjang kurang lebih 6 cm. Pada lengan ditemukan luka sayat sepanjang kurang lebih 3 cm. Pada punggung terdapat luka bacok sepanjang kurang lebih 10 cm. Pada daerah pantat terdapat luka bacok sepanjang kurang lebih 12 cm. Dan pada ibu jari terdapat ditemukan luka berat berupa hampir putusnya jari dengan panjang luka sekitar 5 cm. Ditemukan banyak luka dan terbukti luka bacok di berbagai tubuh yang konsisten dengan kekerasan oleh benda tajam disertai pendarahan aktif dan masif. Ditemukan tanda-tanda kematian berupa tidak adanya denyut nadi, tidak adanya pernapasan, dan kulit mata melebar serta tidak bereaksi terhadap cahaya. Untuk pemeriksaan dalam berdasarkan pemeriksaan klinis dan temuan medis ditemukan pendarahan hebat akibat banyaknya luka bacok yang menembus jaringan lunak dan pembuluh besar. Luka pada kepala penyebab cedera berat pada jaringan otak. Tidak ditemukan adanya penyakit alamiah yang dapat menyebabkan kematian. Sekian, Yang Mulia. Baik, jaksa penuntut umum silakan memberikan pertanyaan pada saksi ahli. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon saudari ahli
disebutkan lengkap. Dan sudah berapa lama saudari berpraktik sebagai dokter forensik? Perkenalkan, nama saya Dr. Ayah Sesenia. Saya adalah dokter forensik dan telah berpraktik di bidang kedokteran forensik selama kurang lebih 8 tahun. Berdasarkan hasil visum yang saudari telah buat, apakah luka tersebut tergolong luka akibat kekerasan benda tajam? Pada tubuh korban ditemukan banyak luka terbuka, berupa luka bacok di bagian kepala, lengan, punggung, paha, pantat, dan jari tangan. Dan luka-luka tersebut merupakan luka akibat kekerasan benda tajam. Oke, baik. Selanjutnya, apakah luka-luka tersebut dapat terjadi akibat satu kali serangan atau berkali-kali, atau mungkin apakah kejadian tersebut atau luka-luka tersebut dapat disebabkan oleh kecelakaan? Apakah dia merupakan luka-luka yang disebabkan oleh banyaknya serangan? Tidak, luka-luka tersebut tidak terjadi akibat satu kali serangan atau kecelakaan. Luka tersebut terjadi akibat serangan yang berulang kali. Oke, selanjutnya, apakah kematian tersebut disebabkan oleh luka-luka yang fatal dan juga mengenai organ-organ tertentu, atau mungkin apakah kejadian tersebut tidak disebabkan oleh pengeroyokan ini? Apakah kematian korban merupakan akibat langsung dari bekas luka-luka yang Anda temukan, ataukah korban tersebut meninggal karena adanya faktor lain, kurang lebih seperti itu? Ya, kematian korban itu akibat dari kekerasan langsung dari orang lain, tidak ada penyebabnya. Oke, mungkin yang mulia cukup sekian pertanyaan dari saya. Apakah penasihat hukum ada yang ditanyakan kepada saksi ahli? Saya melihat kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudari ahli. Berdasarkan hasil tes lab forensik, luka mana yang memiliki potensi besar menyebab kematian terhadap korban? Luka yang berpotensi besar menyebabkan kematian pada korban adalah luka di bagian kepala, luka bacok di bagian kepala, dan luka yang menyebabkan pendarahan hebat. Baik, lalu berdasarkan hasil tes lab forensik juga, apakah penyebab kematian korban itu hanya disebabkan oleh serangan dengan celurit, atau ada hal lain penyebab kematian korban? Itu seperti serangan jantung, atau karena situasinya itu lagi rusuk sehingga korban itu terdorong menyebabkan kepalanya itu terbentur oleh sesuatu? Penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat akibat luka bacok senjata tajam, bukan karena serangan jantung, jatuh, atau kaget, atau sebab lainnya. Oke, baik. Selanjutnya, apakah korban meninggal di rumah sakit, atau di tempat kejadian perkara, atau selama dalam kejadian di rumah sakit? Korban kemungkinan besar meninggal di tempat kejadian perkara atau dalam waktu yang sangat singkat setelah kejadian. Apakah selain luka yang disebabkan oleh serangan senjata tajam, ada hasil luka yang disebabkan oleh hal lain? Tidak ada luka lain yang menjadi penyebab kematian selain luka akibat senjata tajam. Menurut ahli, apakah serangan ini akibat unsur tidak sengaja jika dilihat dari lukanya? Jika dilihat dari jumlah dan lokasi luka, secara medis tidak menunjukkan adanya unsur ketidaksengajaan. Kalau berdasarkan lukanya, berapa jam antara kejadian? Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan pada hari ini 20 Januari 2026 dengan nomor perkara 245 dari IP dari 2025 dari PN Sabang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Para hadirin diharap berdiri. Silakan dulu. Dulu lagi. Dari
Sidang hari ini, Selasa 20 Januari 2026, Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 245 garing pidana biasa garing 2025 garing Pengadilan Negeri Sampang atas nama terdakwa Abdul Rahman bin Cecep Rahman, Felis Ramul bin Oman, dan Muhammad Suidi bin Rahmat. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pengunjung sidang, harap tertib dan tenang dalam mengikuti jalannya persidangan ini. Dan bagi yang membawa alat komunikasi, harap dinonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Kepada siapa yang mulia? Kepada panitia, apakah sudah siap? Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap? Kepada penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap, yang mulia. Saya perintahkan untuk jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Silakan menempati tempat duduk saudara. Apakah para terdakwa dalam keadaan sehat hari ini? Sehat. Apakah terdakwa siap mengikuti persidangan hari ini? Siap. Baik, sesuai sidang yang lalu, maka agenda hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutan? Sudah siap, yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutannya. Izin yang mulia. Surat tuntutan nomor register perkara 245 garing pidana biasa garing Sampang garing 12 garing 2025 dalam perkara pengeroyokan mengakibatkan kematian terhadap Jimmy Sugito Putra, terdakwa Abdul Rahman, Felis Ranum, dan Nur Suwaidi. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sampang, Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa nomor register perkara 245 garing pidana biasa garing Sampang garing 12 garing 2025 perihal surat tuntutan untuk identitas terdakwa sudah dianggap sudah diperiksa sebelumnya. Yang menyatakan Sandi Ansel SHMH jaksa penuntut umum Jaksa Media NIP 23014522 Naila Bintang Aditita SHMH Jaksa Media NIP 23014536 Ade Dani Hafiz SHMH Jaksa Media NIP 23014542 Alia Maisandra SHMH Jaksa Media NIP 23013216 Ahmad Rashid SHMH Jaksa Media NIP 230140 Jessica Zina SHMH Jaksa Media NIP 23014336 berdasarkan pasal 143 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jaksa penuntut umum berwenang untuk menyusun surat tuntutan ini. Fakta-fakta persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Abdul Rahman, Felis Ranum, dan Nur Suwaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengeroyokan mengakibatkan kematian terhadap Jimmy Sugito Putra sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 2B Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk uraian perbuatan yang pertama, bahwa peristiwa bermula dari adanya kunjungan rombongan calon bupati Sampang ke pondok pesantren Babusalam yang menimbulkan ketegangan internal akibat kesalahpahaman hingga beredar isu tidak benar di tengah masa yang memiliki kemarahan dan reaksi masyarakat. Yang kedua, bahwa akibat terprovokasi isu tersebut, masa melakukan pengejaran terhadap korban Jimmy Sugito Putra dan dalam kejadian tersebut para terdakwa dengan sadar dan tanpa maksud serta melakukan kekerasan terhadap korban. Yang ketiga, bahwa terdakwa Abdul Rahman terlebih dahulu menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam berfungsi celurit, membacok korban secara berulang kali hingga korban terjatuh dan tidak berdaya. Yang keempat, terdakwa Felis Ranum turut serta membacok korban menggunakan celurit sebanyak 2 kali ke arah bagian vital tubuh korban. Yang kelima, dalam waktu yang hampir bersamaan, terdakwa Nur Suwaidi turut melakukan kekerasan dengan memukul dan menendang tubuh korban secara berulang kali. Dan yang terakhir, bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan secara bersama-sama, terang-terangan, dan tanpa
Yang keenam, pengakuan terdakwa dalam persidangan. Dan yang terakhir, barang bukti berupa 3 buah celurit, senar dan pakai ditenangkan pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Sarung yang dipakai pelaku, yakni yang merupakan perlengkapan yang berat. Dan yang terakhir, handphone berisi rekaman video kejadian tindak pidana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya analisis medis bahwa unsur-unsur dalam pasal 170 ayat 2 kitab 2B kitab undang hukum pidana telah terpenuhi, yaitu 1. Unsur barang siapa. Para terdakwa adalah subjek yang cakap bertanggung jawab menurut hukum. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama. Perbuatan dilakukan di tempat umum, disaksikan banyak orang, dan dilakukan bersama-sama oleh lebih dari 1 orang. 3. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang. Kekerasan berupa pembacokan, pemukulan, dan penendangan terhadap korban. 4. Unsur yang mengakibatkan matinya orang. Korban Jimmy Sugito Putra meninggal dunia akibat luka-luka berat sebagaimana dibuktikan dengan visum et repertum. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, unsur-unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan: 1. Perbuatan para terdakwa sangat keji dan tidak berbudi kemanusiaan. 2. Para terdakwa menghilangkan nyawa seseorang secara bersamaan. 3. Tindakan para terdakwa meresahkan masyarakat. Hal-hal yang meringankan: 1. Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. 2. Para terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan. 3. Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Yang mulia, mohon izin melanjutkan. Berdasarkan seluruh uraian jaksa penuntut umum menuntut agar majelis hakim mengadili pengadilan negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. Yang pertama, menyatakan para terdakwa Abdurrahman Fendi Sanu dan Musawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian seseorang, sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 2B Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdurrahman dengan pidana penjara selama 16 tahun, terdakwa Freddy Sanung dengan pidana penjara selama 12 tahun, terdakwa Muswadi dengan pidana penjara selama 12 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menyatakan barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan dan dipergunakan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Keenam, membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar yang ditentukan oleh undang-undang. Permintaan penyitaan barang bukti bahwa barang bukti berupa 3 buah celurit, senjata tajam, sendal dan pakaian yang dikenakan pelaku pada saat melakukan tindak pidana, sarung yang dipakai pelaku, handphone berisi rekaman video kejadian tindak pidana agar dikembalikan kepada korban atau keluarga korban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penutup, demikian surat tuntutan ini disusun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Jaksa penuntut umum berharap majelis hakim dapat menjatuhi putusan yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, serta memberikan efek jera bagi terdakwa dan masyarakat pada umumnya. Atas perhatian majelis hakim, kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih untuk jaksa penuntut umum. Demikian tuntutan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada para terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan nota pembelaan atas tuntutan tersebut? Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Baik, yang mulia, terima kasih. Kami dari tim penasihat hukum akan mengajukan pembelaan ataupun pledoi tersebut. Perkirakan waktunya sekitar 2 sampai 3 minggu. Baik, jaksa penuntut umum, apakah bersedia? Sidang ditunda? Saya bersedia, namun 3 atau 2 minggu sangatlah panjang waktu yang benar. Saya rasa 1 minggu sudah sangat cukup untuk membuat jawaban dari situasi kami. Baiklah, sidang akan ditunda cukup untuk 1 minggu.
Baiklah, sidang hari ini tunda dan dilanjutkan pada hari apa, Panitra? Pada tanggal 27 Januari 2026 yang mulia. Baiklah, sidang akan kami tutup pada hari Selasa 27 Januari dengan 2026 dengan agenda pembacaan nota pembelaan. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dimohon untuk meninggalkan ruang sidang. Sidang lanjutan dengan agenda pledoi pada hari ini tanggal 27 Januari 2026 akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Sidang hari Selasa, tanggal 27 Januari 2026, Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 245-pidana-biasa-2025 Pengadilan Sampang atas nama terdakwa Abdul Rahman bin Cecep Rahman, Fendi Samun bin Oman, dan Muhammad Swidin bin Rahman. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pengunjung sidang, harap tertib dan tenang dalam mengikuti jalannya persidangan ini. Bagi yang membawa alat komunikasi, harap dinonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya persidangan ini. Hakim anggota, apakah sudah siap? Siapa yang mulai? Panitra, apakah sudah siap? Siap. Untuk jaksa penuntut umum, apakah sudah siap? Siap. Untuk penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap. Untuk jaksa penuntut umum, saya perintahkan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Baik, dimulai. Silakan menempati tempat duduk saudara. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat hari ini? Apakah terdakwa siap mengikuti persidangan hari ini? Siap. Sesuai sidang yang lalu, maka agenda hari ini adalah pembacaan surat pembelaan. Apakah penasihat hukum sudah siap dengan surat pembelaannya? Sudah siap yang mulia. Silakan penasihat hukum untuk membacakan surat pembelaannya. Sini. Nota pembelaan atau pledoi atas nama terdakwa Abdul Rahman, terdakwa 1, Fendi Samun, terdakwa 2, Suwaidi, terdakwa 3. Dalam perkara pidana nomor PDR 123-SMPG-12-2024 pada Pengadilan Negeri Sampang di Kota Sampang. Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, dengan penuh rasa hormat, kami selaku penasihat hukum para terdakwa mengajukan nota pembelaan atau pledoi ini sebagai tanggapan atas surat tuntutan jaksa penuntut umum tertanggal 8 Januari tahun 2025 dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 2 huruf B KUHP. Pledoi ini disusun berdasarkan fakta-fakta persidangan, alat bukti yang terungkap, serta ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan agar majelis hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya. XI quo et bono. Bahwa para terdakwa sejak awal proses persidangan telah menunjukkan sikap kooperatif, sopan, dan menghormati seluruh rangkaian proses hukum. Para terdakwa tidak pernah berupaya mengaburkan fakta, bahkan secara jujur mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan yang sedalam atas peristiwa yang terjadi. Namun demikian, kami berpendapat bahwa tuntutan jaksa penuntut umum terlalu berat dan belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks peristiwa, peran masing-masing terdakwa, serta asas keadilan dan proporsionalitas dalam pemidanaan. Tanggapan terhadap uraian dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Yang pertama, mengenai fakta kejadian, bahwa benar telah terjadi peristiwa kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya korban Jimmy Sugito Putra. Akan tetapi perlu ditegaskan bahwa peristiwa tersebut bukanlah perbuatan yang direncanakan, melainkan terjadi secara spontan dalam situasi masa yang kacau, penuh emosi, dan dipicu oleh provokasi serta isu yang tidak benar yang beredar di tengah masyarakat.
Situasi tersebut menyebabkan para terdakwa kehilangan kendali diri dan bertindak secara refleks emosional tanpa adanya niat awal untuk menghilangkan nyawa korban. Yang kedua, tidak adanya niat atau mensrea untuk membunuh. Unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban tidak terbukti secara meyakinkan. Para terdakwa tidak memiliki motif pribadi terhadap korban dan tidak pernah memiliki niat jahat sebelumnya. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena dalam hukum pidana, kesalahan harus dinilai secara cermat baik dari segi perbuatan maupun sikap batin pelaku. Untuk selanjutnya akan dibagikan oleh rekan saya. Peran dan tingkat kesalahan yang berbeda. Bahwa majelis hakim yang mulia patut mempertimbangkan peran masing-masing terdakwa secara individual, bukan semata-mata sebagai satu kesatuan. Bahwa terdakwa Muswaidi tidak menggunakan senjata tajam dan hanya terbawa arus situasi massa. Yang kedua, bahwa terdakwa Fendi Stranu tidak memiliki peran dominan dan tidak melakukan kekerasan secara terus-menerus. Yang ketiga, bahwa terdakwa Abdul Rahman bertindak dalam kondisi emosi sesaat tanpa perencanaan. Oleh karena itu, pemidanaan yang terlalu berat dan mendekati maksimum justru bertentangan dengan asas keadilan dan individualisasi pidana. Selain hal-hal meringankan yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum, kami mohon majelis hakim juga mempertimbangkan. Yang pertama, para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan istri serta anak. Yang kedua, para terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama persidangan. Yang ketiga, para terdakwa menyesali perbuatannya secara tulus dan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban. Yang keempat, peristiwa ini terjadi karena situasi sosial yang memanas dan provokatif, bukan karena niat jahat pribadi. Yang kelima, para terdakwa belum pernah terlibat perkara pidana sebelumnya. Selanjutnya oleh rekan saya. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, kami selaku penasehat hukum para terdakwa dengan segala kerendahan hati memohon pada majelis hakim yang mulia agar yang pertama menyatakan bahwa tuntutan pidana jaksa penuntut umum terlalu berat dan tidak proporsional. Kedua, menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya bagi para terdakwa. Ketiga, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar dijatuhkan pidana yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan asas keadilan, kemanusiaan, dan masa depan para terdakwa. Menutup akhir kata, kami percaya majelis hakim yang mulia akan memutus perkara ini dengan hati nurani yang jernih, berlandaskan hukum, keadilan, dan kebijaksanaan. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih untuk penasihat hukum. Demikian surat pembelaan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum kepada jaksa penuntut umum. Apakah Anda mengerti isi dan maksud dari surat pembelaan tersebut? Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik terhadap nota pembelaan tersebut? Baik, karena tidak ada replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka majelis hakim akan mempersiapkan dan musuh sidang akan dilanjutkan dengan agenda putusan. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Panitera? 3 Februari 2026. Baiklah, sidang akan kami tunda pada hari Selasa 3 Februari 2026 dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Kepada jaksa penuntut umum majelis, dengan demikian sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup untuk umum. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri.
langsung aja. Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan akhir pada tanggal 3 Februari dengan nomor perkara 245/pidana biasa/2025/PN Negeri Sampang akan segera dimulai. Majelis akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Sidang hari ini Selasa 3 Februari 2026, Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 245/pidana biasa/2025 Pengadilan Sampang atas nama terdakwa Abdurrahman bin Cecep, Fendi Ramul bin Omar, dan Muhammad Suidi bin Rahmat. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pengunjung sidang, harap tertib dan tenang dalam mengikuti jalannya persidangan. Dan bagi yang membawa alat komunikasi, harap dinonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya persidangan ini. Tim anggota, apakah sudah siap? Siap. Panitera, apakah sudah siap? Siap ya, Bu. Untuk jaksa penuntut umum, apakah sudah siap? Siap. Untuk penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap. Saya perintahkan untuk jaksa penuntut umum untuk hadirkan para terdakwa ke dalam ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Saudara para terdakwa, apakah saudara hari ini dalam keadaan sehat? Siap. Apakah terdakwa siap mengikuti persidangan hari ini? Siap. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan akhir. Sesuai dengan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, kami telah menyusun putusan berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi, saksi ahli dan barang bukti yang ada. Diminta kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan para terdakwa dan para pengunjung sidang untuk menyimak dengan seksama agar proses persidangan hari ini berjalan dengan lancar. Apakah para terdakwa sudah siap mendengarkan putusan sidang hari ini? Siap. Membacakan putusan. Putusan akhir. Putusan nomor 245/pidana biasa/2025 Pengadilan Negeri Sampang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa. Terdakwa 1, Abdurrahman, identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Terdakwa 2, Fendi Sanum, identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Terdakwa 3, Muhammad Suidi, identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dianggap sudah dibacakan. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Alif Saputra, Damar Rata Kusuma, dan Karas Muajarah SHMA. Pengadilan negeri tersebut setelah membacakan penetapan kedua Pengadilan Negeri Sampang tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim tentang penetapan hari sidang berdasarkan perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan. Setelah mendengarkan keterangan saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan alat bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengarkan bacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. Selanjutnya sudah dianggap dibacakan. Setelah mendengar tanggapan lisan penuntut umum terhadap permohon tertulis penasihat hukum terdakwa dan terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutannya. Setelah mendengar tanggapan lisan terdakwa dan penasihat hukum terhadap tanggapan lisan penuntut umum yang pada pokok tetap pada pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwakan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan, penasihat hukum terdakwa
telah menyatakan untuk mengajukan keberatan eksepsi yang pokok perkaranya sebagai berikut. Selanjutnya sudah dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap nota keberatan penasihat hukum para terdakwa, majelis hakim menetapkan putusan selayang sama putusannya terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut yang pada pokok terlampir dalam berkas perkaranya. Selanjutnya akan dibacakan oleh hakim anggota. Menimbang bahwa terdakwa dan penasihat hukum terdakwa mengajukan saksi maupun hal yang meringankan bagi dirinya di persidangan. Menimbang bahwa untuk meringankan terdakwa, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut terlampir dalam berkas. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut terlampir dalam berkas perkara. Menimbang penasihat hukum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh penuntut umum berupa pada pokoknya terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiar namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan paksa terdakwa memenuhi unsur pasal 170 ayat kedua ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut. Menimbang bahwa unsur-unsur pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP, yaitu unsur-unsur barang siapa, unsur di muka umum, unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, unsur yang mengakibatkan matinya orang. Menimbang bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi karena para terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab menurut hukum. Menimbang bahwa unsur di muka umum terpenuhi karena peristiwa kekerasan tersebut terjadi di lingkungan pondok pesantren dan dapat dilihat dan disaksikan oleh masyarakat umum. Menimbang bahwa unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang terbukti karena terdakwa secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan uraian peristiwa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, majelis hakim berkesimpulan bahwa kematian saudara Jimmy Sugito Putra merupakan akibat langsung dari perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama yang mengakibatkan korban mengalami banyak luka bacok sehingga senjata tajam hingga meninggal dunia. Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan matinya orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 170 ayat kedua KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum yang mengakibatkan matinya orang. Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan tertulis para terdakwa dan penasihat hukumnya yang memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, berlaku sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, serta melakukan perbuatan tersebut sebagai respon emosional terhadap provokasi massa dan bukan hasil dari perencanaan. Hal tersebut akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai hal yang meringankan dalam menjatuhkan pidana. Menimbang bahwa majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa mampu mempertanggungjawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh sebab itu berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh anggota hakim.
Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya ditentukan statusnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan terlampir dalam berkas. 1. Unsur barang siapa. Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab serta didakwa melakukan tindakan pidana. Menimbang bahwa para terdakwa atas nama Abdul Rahman Fendi Sanrom dan Muhammad Suwaidi adalah orang yang identitasnya termuat di dalam surat dakwaan serta dibenarkan sendiri di persidangan. Menimbang bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang menghapus pertanggungjawaban pidana para terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat unsur barang siapa telah dipenuhi. 2. Unsur di muka umum. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah suatu keadaan di mana perbuatan dilakukan di tempat yang dapat dilihat, didengar, atau diketahui oleh orang lain atau masyarakat sekitar. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta fakta yang terungkap di persidangan, peristiwa kekerasan tersebut terjadi di lingkungan pondok pesantren yang merupakan tempat terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat sekitar. Menimbang bahwa oleh karena perbuatan dilakukan di tempat yang memungkinkan orang lain mengetahuinya, majelis berpendapat unsur di muka umum telah terpenuhi. 3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan adalah adanya kebersamaan kehendak dan tindakan antara dua orang atau lebih yang secara aktif melakukan kekerasan terhadap korban. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa, serta alat bukti yang diajukan di persidangan, terbukti para terdakwa 1. Melakukan pemukulan dan pembacokan secara bersama-sama menggunakan alat berupa senjata tajam, celurit, mengarahkan serangan kepada tubuh korban sehingga menyebabkan korban tidak berdaya. Menimbang bahwa tindakan para terdakwa dilakukan tidak secara kebetulan tetapi merupakan rangkaian perbuatan sama-sama. Menimbang bahwa dengan demikian majelis berpendapat unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 4. Unsur yang mengakibatkan matinya orang. Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah akibat dari perbuatan kekerasan tersebut harus menimbulkan kematian terhadap korban. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, hasil visum, et referendum, dan uraian fakta persidangan, terbukti korban mengalami luka bacok pada beberapa bagian tubuh yang menyebabkan pendarahan hebat hingga akhirnya meninggal dunia. Menimbang bahwa kematian korban mempunyai hubungan kausal langsung dengan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena itu unsur mengakibatkan matinya orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hakim Ketua. Baik. Mengadili untuk terdakwa Abdurrahman, silakan berdiri. Menyatakan terdakwa Abdurrahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dakwaan subsidiar. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdurrahman dengan pidana penjara 12 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah diajukan. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Silakan duduk. Untuk terdakwa Fendi Sanrom, silakan berdiri. Menyatakan terdakwa Fendi Sanrom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dakwaan subsidiar. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fendi Sanrom dengan pidana penjara 4 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Silakan duduk. Untuk terdakwa Muhammad
Muhammad Suhaidi, silakan berdiri. Menyatakan terdakwa Muhammad Suhaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dalam dakwaan subsidi ke-1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Suhaidi dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Silakan duduk. Demikian putusan dalam sidang pemusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Selasa 3 Februari 2026 oleh saya sendiri Adeliana Rifana Lukman SHMH sebagai Hakim Ketua, April Batullah SHMA dan Arya Lima SHMA masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Selasa 3 Februari 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andreas Ramadika Darman SH selaku panitia pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh penuntut umum pada Kejaksaan Sampang di hadapan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Baiklah, demikian putusan majelis hakim. Saudara para terdakwa, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang baru saya bacakan? Oke, yang mulia. Terhadap putusan ini, saudara memiliki hak hukum yang sama, yaitu yang pertama, menerima putusan ini. Yang kedua, mengajukan banding ke pengadilan tinggi jika tidak puas. Yang ketiga, berpikir-pikir terlebih dahulu selama 7 hari sebelum menentukan sikap. Silakan berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara. Bagaimana dari jaksa penuntut umum? Karena para pihak menyatakan pikir-pikir atau masih mempertimbangkan, maka putusan ini belum memiliki kekuatan hukum tetap. Petugas diperintahkan baik. Dengan ini pemeriksaan perkara pidana nomor register 245/Pidana Biasa/2005 Pengadilan Negeri Sampang atas nama terdakwa Abdul Rahman bin Cecep Rahman, Freddy Samuel Omar dan Muhammad Suhaidi bin Rahman Saputra dinyatakan selesai dengan putusan yang belum memiliki kekuatan hukum. Dengan ini sidang ini dinyatakan selesai dan ditutup oleh umum. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin di bawah ini. Baik, demikian selesai sudah praktek peradilan semu hukum acara pidana Universitas Esa Unggul. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Endiko Yudi SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah hukum acara pidana. Demikian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.